Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Pratama. Kami dari kelompok 5. Dalam kasus ini, kami akan membahas strategi dan metode pembiayaan dalam operasi bisnis. Dan kelompok kami itu tidak hanya saya sendiri, namun ada Hana Ashani, ada Nurul Iyana Tarijan, dan ada Rufi Fatasya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada pengumpulan, pengukuran pencatatan, dan pelaporan biaya yang timbul dalam kegiatan produksi atau penyediaan jasa. Tujuan utama dari akuntansi biaya ini adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh manajer atau pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dengan adanya akuntansi biaya yang tepat, perusahaan dapat mengelola biaya secara efektif dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan profitabilitas akuntansi biaya dan job costing. Nah, tadi teman-teman tahu kita sama-sama sudah menjelaskan tentang akuntansi biaya. Dalam akuntansi biaya itu ada penerapan yang namanya penerapan sistem job costing, teman-teman. Apa sih yang dimaksud job costing itu? Job costing adalah sistem dalam akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung dan melacak biaya yang dikeluarkan untuk setiap pekerjaan atau pesanan tertentu. Job costing berbeda dengan sistem biaya lainnya seperti proses costing yang digunakan untuk produksi massal, karena job costing ini lebih spesifik atau lebih individual, teman-teman. Nah, contoh job costing itu sendiri dalam industri itu beberapa produk menyediakan jasa berdasarkan pesanan yang tadi sudah dibilang spesifik. Contohnya itu ada percetakan, kontraktor, terus juga kontraktor bangunan maksudnya, manufaktur, terus juga produk custom, dan sistem biaya ini biasanya digunakan untuk setiap pekerjaan dihitung secara terperinci dan dimasukkan dalam laporan yang disebut job cost sheet, teman-teman. Nah, berikut adalah gambaran dalam metode produksi dan sistem akuntansi. Ada metode produksi dan sistem akuntansi, ada siklus pembuatan produk, dan siklus biaya akuntansi. Dan teman-teman bisa pahami ini secara gambaran dan secara komprehensif juga, dan amati juga siklus-siklus atau tahapan prosesnya. Nah, kita masuk ke dalam elemen biaya dalam job costing. Salah satunya adalah biaya bahan langsung atau direct materials. Biaya bahan langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang digunakan secara langsung dalam produksi barang atau jasa. Bahan ini dapat dipastikan menjadi bagian integral dari satu produksi yang akhirnya dihasilkan dapat disuruh secara langsung ke pekerjaan atau pesanan tertentu. Contohnya, di perusahaan percetakan, bahan baku langsung mungkin berupa kertas, tinta, dan lem yang digunakan untuk mencetak buku atau brosur. Di industri konstruksi, biasanya bahan baku langsung bisa berupa semen, besi, pipa, dan bahan lainnya yang digunakan untuk membangun gedung atau infrastruktur. Proses pencatatan untuk biaya bahan langsung dilakukan dengan mencatat penggunaan bahan setiap saat dan kemudian mengikatnya dengan pekerjaan tertentu dalam job order. Perusahaan sering menggunakan formulir permintaan bahan untuk memantau bahan yang digunakan dalam setiap pekerjaan. Baik, terima kasih Kak Rifki. Untuk selanjutnya, elemen biaya dalam job costing, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang terkait dengan upah pekerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk atau penyelesaian suatu pekerjaan. Biaya ini mencakup gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawan yang bekerja langsung pada pekerjaan tertentu seperti operator mesin, teknisi, atau tukang. Contoh, pada percetakan, biaya tenaga kerja langsung mungkin mencakup upah operator mesin cetak atau teknisi yang memprogram dan mengatur mesin cetak. Pada proyek konstruksi, biaya tenaga kerja langsung bisa berupa gaji tukang yang mengerjakan pembongkaran, pemasangan dinding, atau pekerja lainnya yang terlibat langsung dalam pembangunan. Pencatatan biaya tenaga kerja dilakukan dengan mengumpulkan data waktu kerja yang dicatat dalam lembar waktu atau timesheet, atau menggunakan sistem absensi yang mencatat jam kerja setiap karyawan. Jam kerja ini kemudian dihitung berdasarkan tarif upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
Lalu selanjutnya biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke suatu pekerjaan atau produk, tetapi tetap diperlukan untuk mendukung kegiatan produksi. Overhead ini meliputi biaya-biaya yang diperlukan untuk operasi pabrik atau tempat produksi, seperti biaya pemeliharaan mesin, listrik, sewa pabrik, gaji karyawan yang bekerja di bagian administrasi atau pengawasan. Contoh biaya overhead yaitu satu, ada sewa pabrik, biaya untuk menyewa gedung tempat produksi, lalu listrik dan air, seperti biaya utilitas yang digunakan untuk menjalankan mesin dan penerangan pabrik, depresiasi mesin, seperti pengurangan nilai mesin akibat penggunaan selama waktu tertentu, dan gaji manajer pabrik. Gaji yang dibayarkan kepada manajer atau pengawas yang tidak terlibat langsung dalam produksi tetapi mendukung proses tersebut. Karena overhead tidak bisa ditelusuri langsung ke pekerjaan tertentu, perusahaan akan mengalokasikan biaya ini ke pekerjaan atau pesanan berdasarkan suatu basis alokasi tertentu. Langkah-langkah dalam job costing. Penetapan job order. Ketika perusahaan menerima pesanan dari pelanggan, suatu job order pesanan pekerjaan dibuat. Job order ini berisi informasi terperinci mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Setiap pekerjaan atau pesanan yang diterima perusahaan akan diberi nomor atau identifikasi tertentu. Dalam job order ini dicatat beberapa informasi seperti deskripsi pekerjaan, misalnya mencetak buku dengan jumlah halaman tertentu atau membangun rumah dengan spesifikasi tertentu. Tanggal mulai dan tanggal selesai yang direncanakan, estimasi biaya, perkiraan biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan harga yang disepakati dengan pelanggan, biasanya didasarkan pada estimasi biaya yang telah dihitung. Penentuan dan pencatatan biaya langsung. Setelah pekerjaan dimulai, perusahaan harus mencatat dan melacak biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung yang digunakan. Setiap item bahan yang digunakan dan setiap jam kerja tenaga kerja yang terlibat harus dicatat dalam job cost sheet yang terkait dengan pekerjaan tersebut. 1. Biaya bahan langsung. Semua bahan yang digunakan untuk pekerjaan tertentu akan dicatat dan dihitung. Misalnya, jika bahan baku seperti kertas dan tinta digunakan dalam percetakan, setiap penggunaan bahan ini dicatat dengan jumlah dan harga satuannya. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Gaji atau upah pekerja yang bekerja langsung pada pekerjaan ini akan dicatat berdasarkan jumlah jam yang mereka kerjakan dan tarif upah yang berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Hana. Selanjutnya, pengalokasian biaya overhead pabrik. Karena biaya overhead pabrik bersifat tidak langsung, biaya ini harus dialokasikan ke pekerjaan tertentu menggunakan suatu metode yang wajar. Beberapa metode pengalokasian overhead yang umum adalah: pertama, jam tenaga kerja langsung. Overhead dialokasikan berdasarkan jumlah jam kerja yang digunakan dalam suatu pekerjaan. Contoh, jika tarif overhead per jam kerja adalah Rp20 dan pekerjaan membutuhkan 500 jam kerja, maka overhead yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut adalah Rp1.000. Kedua, biaya bahan langsung. Overhead dialokasikan berdasarkan jumlah biaya bahan langsung yang digunakan dalam pekerjaan. Contoh, jika tarif overhead adalah 10% dari biaya bahan langsung dan biaya bahan untuk pekerjaan tersebut adalah Rp2.000, maka overhead yang dialokasikan adalah Rp200. Ketiga, jumlah unit yang diproduksi. Dalam beberapa kasus, overhead dapat dialokasikan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Contoh, jika total overhead adalah Rp1.000 dan total unit yang diproduksi adalah 500 unit, maka overhead per unit adalah Rp2. Pencatatan dan pelaporan biaya. Setiap biaya yang tercatat selama proses produksi dimasukkan ke dalam job cost sheet yang terkait dengan pekerjaan tertentu. Job cost sheet ini berfungsi sebagai alat untuk melacak seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan atau pesanan tertentu dan digunakan untuk menghitung total biaya pekerjaan.
Job cost sheet mencakup pertama, biaya bahan langsung, kedua, biaya tenaga kerja langsung, ketiga, biaya overhead pabrik yang dialokasikan, keempat, total biaya pekerjaan atau penjumlahan semua biaya. Job cost sheet. Job cost sheet adalah dokumen yang sangat penting dalam job costing karena mencatat semua biaya terkait dengan pekerjaan tertentu. Job cost sheet ini memudahkan pekerjaan untuk melacak dan mengontrol biaya produksi. Berikut adalah elemen-elemen yang biasa ada dalam job cost sheet. Pertama, nomor job order. Setiap pekerjaan atau pesanan diberi nomor identifikasi. Kedua, deskripsi pekerjaan. Uraian singkat mengenai pekerjaan atau produk yang dipesan. Ketiga, biaya bahan langsung. Mencatat semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan dan biayanya. Keempat, biaya tenaga kerja langsung. Mencatat jam kerja dan tarif upah yang dibayarkan untuk pekerjaan tersebut. Kelima, alokasi biaya overhead. Pengalokasian biaya overhead yang sesuai dengan metode alokasi yang digunakan. Keenam, total biaya. Total biaya untuk pekerjaan tersebut yang merupakan jumlah dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead. Kelebihan job costing. Pertama, akurasi biaya. Dengan sistem job costing, perusahaan dapat menghitung biaya secara tepat untuk setiap pekerjaan atau pesanan yang dilakukan. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa perusahaan dapat menentukan harga jual yang tepat dan menjaga margin laba yang sehat. Kedua, pengendalian biaya. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengontrol biaya dengan lebih efektif, karena setiap biaya dicatat secara terperinci dan dapat dibandingkan dengan estimasi yang telah dibuat sebelumnya. Ketiga, peningkatan profitabilitas. Dengan mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk setiap pekerjaan, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik tentang harga jual produk atau jasa, serta mengidentifikasikan area yang lebih efisien. Keempat, transparansi dan akuntabilitas. Job costing memberikan transparansi dalam pencatatan biaya. Setiap biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan tertentu dicatat secara rinci, yang memudahkan audit dan peninjauan. Tadi kita membahas tentang kelebihan apa itu kelebihan dari job posting, maka kali ini kita akan mencoba membahas kekurangan dari job posting tersebut. Yang pertama, proses yang rumit dan waktu. Job posting memerlukan pencatatan yang sangat rinci untuk setiap pekerjaan yang bisa memakan waktu dan membebani tenaga administrasi. Kemudian, kekurangan lainnya yaitu biaya administrasi yang terbilang cukup tinggi. Dengan banyaknya dokumen yang harus diproses seperti job order, job cost sheet, formulir permintaan, dan lain-lain, perusahaan perlu memastikan bahwasannya proses administrasi sudah berjalan dengan efisien. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu kesulitan dalam pengalokasian overhead. Pengalokasian overhead tidak selalu mudah dan bisa menimbulkan ketidaktepatan dalam perhitungan biaya pekerjaan jika tidak dilakukan dengan metode yang tepat. Kemudian kekurangan job costing yang keempat yaitu tidak efektif untuk produksi massal. Jadi metode ini tidak dianjurkan bagi perusahaan manufaktur ya, karena job costing lebih cocok untuk perusahaan dengan pesanan khusus dan tidak efektif digunakan di perusahaan yang memproduksi barang dalam jumlah besar secara kontinu. Kemudian kita coba membahas dari contoh soal terkait job posting tersebut. Di sini kita bisa sama-sama melihat PT Karya Cipta menerima pesanan untuk mencetak 1000 brosur atau 1000 lembar brosur. Berikut ini adalah informasi yang relevan dari perusahaan PT Karya Cipta tadi. Pertama, bahan langsung terdiri dari kertas sebanyak 1000 lembar dengan harga 2.000 per lembarnya. Maka kita dapatkan nilai sebanyak 2 juta rupiah. Tinta dibutuhkan 5 kaleng. Per kalengnya 50.000, maka hasilnya 250.000.
Adapun tenaga kerja langsung yaitu operator mesin percetakan dengan jumlah jam kerja 100 jam kali 50.000 per jamnya, maka kita dapatkan hasil senilai 5 juta rupiah. Kemudian overhead pabrik. Tarif overhead pabrik dihitung berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Tarif overhead adalah 20.000 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian total jam tenaga kerja langsung untuk pekerjaan ini adalah sebanyak 100 jam. Mari kita hitung biaya bahan langsungnya. Pertama, tadi biaya kertas kita ketahui 1.000 lembar dikali 2.000 rupiah per lembarnya, maka kita dapatkan hasil sebanyak 2 juta rupiah. Biaya tinta tadi kita ketahui dibutuhkan sebanyak 5 kaleng, per kalengnya yaitu 50.000, maka kita dapatkan hasil 250.000. Maka total biaya bahan langsung yang terdiri dari biaya kertas dan biaya tinta, maka kita dapatkan hasil sebanyak 2.250.000 rupiah. Kemudian bagaimana cara menghitung biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam pekerjaan tersebut. Seperti operator mesin percetakan tadi. Beliau bekerja sebanyak 100 jam dan dibayar upahnya per jamnya senilai 50.000. Maka kita dapatkan nilai hasilnya 5 juta rupiah. Sederhana ya. Kemudian bagaimana sih cara menghitung biaya overhead pabriknya? Overhead pabrik dihitung berdasarkan tarif overhead per jam tenaga kerja langsung yang diberikan dalam soal sebagai berikut, yaitu 20.000 per jamnya. Total biaya overhead dengan rumus tadi 20.000 dikali 100 jam, maka kita dapatkan hasil 2 juta rupiah. Ini hitung-hitungannya sangat sederhana ya teman-teman. Kemudian menghitung total biaya pekerjaan. Biaya pekerjaan adalah penjumlahan dari biaya bahan langsung tadi, kemudian ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead yang dialokasikan. Maka didapatlah rumus total biaya pekerjaan sama dengan biaya bahan langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead. Sehingga didapatlah hasil senilai 9.250.000 rupiah. Oke, perhitungannya sangat sederhana teman-teman. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akui masih banyak kekurangan di sana-sini karena keterbatasan ataupun jarak yang membuat diskusi kami hanya berjalan di lintas dunia maya ataupun di personal chat, sehingga kami akui banyak kekurangan yang menjadi kelompok kami luput dari kata sempurna. Kami mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala bimbingannya kepada Bapak dosen. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.